Minasan konnichiwa. Perkenalkan, kami dari kelompok E akan bahas dokai pada bab 5 di buku Marugoto. Sebelum itu, perkenalkan, saya Absir Vitoro dengan NIM J1F024053. Lalu ada rekan saya, Zenanda Ajin Pamungkas dengan NIM J1F024037. Berikutnya ada Salman Yusri Fauzi dengan NIM J1F024050. Dan terakhir ada Fasya Higa Sultanaju dengan NIM J1F024065. Oke, kelompok kami akan membahas dokai pada bab 5 atau topik 5 buku Marugoto dengan judul Wagaya no Kinkyo desu ka. Nah, bagian pembuka atau bagian pertama itu berisi tentang konnichiwa, gobusata shite imasu ga ikaga osugashi desu ka? Kikoku shite kara choudo 1年になりますね。日本ではまだまだ暑い日が続いています。Sochira wa do desu ka? Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan artinya juga, mulai dari paragraf 1 atau kalimat pertama, yaitu konnichiwa, gobusata shite imasu ga ikaga osugoshi desu ka? Yang artinya, halo, sudah lama kita tidak saling memberi kabar. Bagaimana kabar Anda? Terus pada kalimat kedua berbunyi, Hikoku shite kara choudo 1年になりますね. Sejak saya pulang ke negara asal, tepat sudah berlalu setahun ya. Nah, pada kalimat berikutnya, Nihon dewa mada-mada atsui higa suzui toimasu. Artinya, di Jepang hari-hari yang panas masih terus berlanjut. Dan kalimat terakhir pada paragraf pertama berbunyi Sochira wa do desu ka? Bagaimana keadaan di sana? Nah, untuk bagian A atau paragraf pertama ini berisi salam pembuka surat standar dalam budaya Jepang. Pembicara mengingatkan bahwa sudah 1 tahun sejak ia kembali dari negara asing penerima surat. Pola kalimat kara berarti sejak atau setelah melakukan. Bagian ini juga menyebutkan tentang musim atau kondisi cuaca panas di Jepang yang merupakan basa-basi wajib dalam surat menyurat di Jepang, atau kisetsu no aisatsu. Lanjut ke bagian B atau paragraf kedua. Berbunyi senjitsu wa tanjoubi kado to sashin wo arigatou gozaimashita. Chutte kureta sashin wo mite totemo natsukashi kimochi ni narimashita. Mata nihongo no benkyou wo zukete iru you de ureshiku omoimasu. Senjitsu wa tanjoubi kado to sashin wo arigatou gozaimashita. Artinya, terima kasih banyak atas kartu ulang tahun dan foto yang kamu kirimkan beberapa waktu lalu. Nah, kalimat kedua berbunyi Okute kureta shashin wo mite totemo natsukashi kimochi ni narimashita. Yang artinya, melihat foto yang kamu kirimkan kepada saya menjadi sangat rindu atau bernostalgia. Kalimat ketiga, mata nihongo no benkyou suzukete iru you de ureshiku omoimasu. Selain itu, saya juga merasa senang karena tampaknya Anda masih terus melanjutkan belajar bahasa Jepang. Nah, poin penjelasan dari bagian B atau paragraf kedua ini, yaitu pembicara mengucapkan terima kasih atas kiriman kartu ucapan dan foto. Kata natsukashi menggambarkan perasaan hangat saat mengingat masa lalu yang indah. Di kalimat ketiga pada paragraf ini, pola yode berarti artinya tampaknya atau sepertinya. Dan digunakan karena pembicara menyimpulkan kondisi si penerima dari surat atau informasi tidak langsung. Baik, di sini kita akan masuk ke paragraf bagian C ya. Untuk kalimat pertama itu bunyinya adalah Wagaya no kinkyo desu ka? Daigo ga daigaku 1年生になり、この4月から東京で一人暮らしを始めました. Yang artinya, mengenai kabar terbaru keluarga kami, Daigo sudah menjadi mahasiswa tahun pertama. Dan sejak bulan April ini, dia mulai hidup mandiri ya, atau tinggal sendiri di Tokyo. Lalu untuk kalimat yang kedua, bunyinya adalah Ryori mo mattaku sukurannai, sentaku mo shita koto ga nai no ni, hitori de seikatsu dekiru no darou ka to shinpai shite imasu ga, toriaizu ima no tokoro wa nantoka yate iru you desu. Yang artinya, padahal dia sama sekali tidak pernah memasak dan belum pernah mencuci baju. Saya sempat khawatir apakah dia bisa hidup sendirian, tetapi sepertinya untuk saat ini dia bisa menjalaninya, entah bagaimana caranya. Lalu yang kalimat ketiga, Yuko wa ima daigaku 3 年生 desu ga
Sotsugyo suru mae ni 1年間、ワーキングホリデーでオーストラリアに行きたいそうで、今いろいろ準備しているようです。Yang artinya, kalau Yuko sekarang mahasiswa tahun ketiga, katanya dia ingin pergi ke Australia selama 1 tahun dengan working holiday sebelum lulus. Dan sepertinya sekarang sedang mempersiapkan berbagai hal. Di sini juga ada beberapa poin penjelasan ya. Yang pertama, kata noni pada kalimat kedua berarti padahal maupun meskipun, menunjukkan kontradiksi antara ketidakbisaan Daigo dengan kenyataan dia harus hidup sendiri. Lalu ada juga kata nanto kayateru yang artinya entah bagaimana caranya dia bisa bertahan ataupun mengatasinya. Yang terakhir itu ada kata nainani taiso de di kalimat ketiga menggunakan pola nainani so yang berarti katanya ya, atau mungkin menyampaikan keinginan orang lain atau Yuko. Seperti itu untuk paragraf bagian C. Arigatou gozaimasu. Baik, minasang, di sini saya akan lanjut menjelaskan bagian D dari teks dokai pada topik 5. Baik, untuk kalimat pertama ada Oto-san wa aikawarazu ie de terebi bakkari miteimasu. Lalu, sekkaku taisoku shite jiyuu na jikan ga dekita no dakara issho ni dekaketai to omotte watashi kara konsato yara bijutsu ten yara iroiro sasou no desu ga ikita ga arimasen. なので、最近は私が一人で楽しんでいます. Baik, sini saya akan terjemahkan per kalimat. Mulai dari kalimat pertama yaitu Oto-san wa aikawarazu ie de terebi bakkari miteimasu. Itu berarti ayah atau suami seperti biasa kerjaannya hanya menonton TV saja di rumah. Lalu kalimat kedua yang berbunyi sekkaku taishoku shite jiyuu na jikan ga dekita no dakara issho ni dekaketai to omotte watashi kara konsato yara bijutsu ten yara iroiro sasou no desu ga ikita ga arimasen. Itu memiliki arti padahal dia sudah susah payah pensiun dan punya waktu luang. Saya pikir saya ingin pergi keluar bersamanya. Jadi saya mengajaknya ke berbagai tempat seperti konser maupun pameran seni, tetapi dia tidak mau pergi. Lalu kalimat terakhir dari paragraf ini berbunyi nanode saikin wa watashi ga hitori de tanoshindeimasu. Itu memiliki arti oleh karena itu belakangan ini saya menikmati atau berpergian sendirian. Baik, untuk paragraf D ini memiliki poin yaitu pembicara menceritakan tentang suaminya atau si Oto-san. Nah, di sini pada paragraf ini mempunyai pola kalimat bakari yang maknanya tuh hanya atau melulu. Ya, melakukan satu hal secara berulang-ulang atau terus-menerus. Lalu ada pola yara digunakan untuk menyebutkan contoh-contoh secara acak. Itu. Lalu ada tagarimaseng itu dari kata iki tagaru digunakan untuk mengekspresikan keinginan atau ketidakinginan dari orang ketiga, bukan diri sendiri. Seperti itu untuk bagian D. Nah, untuk bagian E akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, oke, jadi di sini saya akan melanjutkan bagian saya di atau wasokai. Saya akan membahas sekitar 5 pola kalimat atau 5 kalimat ya. Nanti kita bareng-bareng membahas isinya gitu. Jadi ini yang pertama ada sore kara email desu ga sumimasen ga tsukatteimasen. Jadi artinya sore kara email desu ga. Jadi mengenai email sumimasen ga tsukatteimasen. Maaf, saya tidak bisa menggunakannya. Kira-kira seperti itu. Dan di sini ada beberapa pola kalimat. Yang pertama ada sore kara. Sore kara itu bisa kita artikan sebagai lalu atau selanjutnya atau kemudian. Jadi minasang kalau misalkan ingin menjelaskan kalimat yang sudah atau kalimat-kalimat yang ingin minasang jelaskan gitu loh. Saya ingin menjelaskan ini tapi setelah kalimat yang lain gitu. Jadi setelah kita ngomong kalimat yang lain, ingin menambahkan kalimat lagi itu menggunakan sore kara. Ya, itu artinya tuh selanjutnya kemudian lalu. Jadi digunakan untuk menambah topik baru. Maksud saya menambah topik baru. Contohnya kayak tadi. Sore kara email desu ga, lalu mengenai email seperti itu. Ya, terus juga ada sumimasen ga. Ya, sumimasen ga ini seperti kayak maaf tapi gitu. Jadi kalimat ini tuh untuk dipakai sebelum menyampaikan sesuatu yang kurang menyenangkan. Jadi biasanya kalau misalkan ingin menyampaikan sesuatu yang kurang menyenangkan itu bisa menggunakan sumimasen ga. Sumimasen desu ga, sumimasen ga gitu. Sumimasen desu keredo gitu. Ada sumimasen di awalnya seperti tadi. Terus ada pola kalimat imasen atau teimasen. Kayak imasen atau teimasen itu bisa digunakan sebagai pola kalimat yang mengartikan bahwa kita itu tidak bisa melakukannya gitu atau tidak sedang. Seperti itu kayak tadi kan sukate imasen itu tidak bisa melakukannya, tidak bisa menggunakannya. Seperti itu. Itu untuk pola kalimat yang pertama ya. Lalu kita lanjut ke pola kalimat yang kedua. Di sini isinya itu atau kalimatnya berbunyi watashi ni wa yahari tegami ga atte iru you desu.
Jadi artinya watashi ni wa yahari. Mungkin bagi saya, mohon maaf pada mungkinnya, bagi saya yahari itu tampaknya ya misalnya. Tampaknya surat memang lebih cocok. Oke, kita mulai bahas satu persatu ya. Pola kalimat apa aja yang ada di kalimat ini. Niwa, di sini ada pola kalimat niwa. Tadi watashi niwa. Jadi niwa itu menekankan. Maksud saya, niwa itu digunakan untuk menekankan kalimat, menekankan kata sebelumnya gitu. Jadi kalau ini kan watashi niwa, jadi menekankan saya gitu. Jadi niwa itu bagi, bisa dikatakan bagi ya. Jadi watashi niwa bagi saya, untuk menekankan kalau ini tuh saya tuh begini gitu. Jadi bagi saya gitu. Jadi fokus ke sayanya. Watashi ni wa jadi fokus ke sayanya gitu. Terus ada watashi ni wa yahari. Yahari itu bisa diartikan sebagai sebagai apa ya lebih enak kata-katanya. Yahari itu kayaknya atau sepertinya memang gitu. Jadi yahari itu bisa kayak kayaknya, sepertinya, terus ini tuh harusnya gitu ya. Yahari itu begitu. Jadi ini tadi kan contohnya yahari tegami ga ate iru. Yahari tegami. Jadi kayaknya tegami ga ate iru. Jadi itu lebih memang cocok menggunakan surat. Surat itu memang lebih cocok gitu. Yahari sepertinya, tampaknya, harusnya seperti itu yahari ya. Lalu ada yodes. Yodes itu kayak lebih gitu. Yodes itu lebih cocok. Jadi tadi ada 3 pola kalimatnya, ada niwa, yahari, dan yodes. Itu untuk yang nomor 2. Baik, selanjutnya kita ke kalimat yang ketiga. Di sini ada sore dewa tsugi no otayori o tanoshimi ni shite imasu. Jadi, kalau begitu saya menantikan surat berikutnya. Sore dewa tsugi no otayori o tanoshimi ni shite imasu. Kita lihat di sini kayaknya kira-kira ada beberapa pola kalimat ya. Ada sore dewa tsugi no shite imasu. Jadi pertama kita bahas sore dewa dulu. Kalau begitu digunakan ketika berpindah topik atau lebih, biasanya digunakan untuk mengakhiri percakapan. Jadi misalnya kalau ingin mengakhiri percakapan atau biasa sudah cukup dengan percakapan, pasti diakhiri dengan sore dewa. Sore dewa, ini bias. Itu udah selesai. Ya. Jadi tadi ini kan sore dewa tsugi o otayori wa tanoshimi shite imasu. Jadi menantikan surat berikutnya gitu. Kalau begitu. Sore dewa itu kalau begitu, nah kayak gitu. Jadi untuk jadi untuk menandakan bahwa percakapan itu ingin atau akan selesai. Terus sugi no. Sugi ini sering banget minasan dengar pasti ya. Sugi itu selanjutnya atau ya nggak perlu banyak penjelasan sih, kayak berikutnya, selanjutnya, atau yang abis ini, sugi itu artinya selanjutnya, seperti berikutnya lah. Terus ini ada o tanoshimi ni shite imasu. Tanoshimi itu, tanoshi itu menyenangkan, tapi ini ada tanoshimi ni shite imasu, artinya itu menantikan. Jadi ada beberapa perbedaan ya, tanoshimi dan o tanoshimi. Walaupun kanjinya sama, tapi penggunaannya berbeda, seperti itu. Oke, ini ada, kita udah bahas 3, sekarang kita lanjut ke yang nomor 4. Di sini kalimatnya berbunyi, Nihon ni kuru koto ga attara, zehi gorengaraku kudasai ne. Jadi, Nihon ni kuru koto ga attara, kalau suatu saat datang ke Jepang, zehi gorengaraku kudasai. Jadi, tolong hubungi saya. Ya, ini saya yakin teman-teman tuh udah sering dengar zehi. Zehi itu semacam kayak tolong, mohon gitu ya, begitu. Di sini kita lihat pola kalimat yang pertama itu ada nani-nani ditambah koto ya. Nani-nani ditambah koto itu biasanya digunakan tentang mengenai. Jadi koto itu mengenai. Ya, misalkan watashi wa anta no koto ga suki desu. Jadi saya itu menyukai kamu. Jadi, mengenai kamu gitu, tentang kamu gitu, ngerti kan? Jadi koto itu digunakan untuk menjelaskan hal yang dibahas gitu, mengenai gitu, atau tentang gitu. Tentang kamu, tentang kuruma no koto ga, tentang mobil, atau keitai no koto, ryoko no koto. Koto-koto itu tentang atau mengenai, seperti itu. Lalu selanjutnya ada apa tadi nih? Ada tara. Oh ya, ini taranya. Atara ya, atau kalau. Tara itu bisa digunakan sebagai kalau atau jika gitu. Misalkan Nihon ni kuru koto ga attara, tadi kan seperti itu. Jadi kalau kamu pergi ke Jepang gitu. Terus tabetara kalau makan gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya kalau belakangnya ada tara itu biasanya digunakan untuk kalau. Watashi tara gitu kan. Kalau saya gitu. Seperti itu. Tara itu digunakan untuk kalau gitu ya. Kalau jika gitu. Tadi ada zehi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Zehi itu digunakan untuk pemohon. Jadi zehi gorengaraku shite kudasai. Jadi tolong hubungi saya. Seperti itu. Atau zehi tabete kudasai, jadi tolong dimakan gitu. Zehi watashi ni tetsudou shite kudasai, tolong bantu saya, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas bagian yang bukan bagian pola kalimat ya. Kalimat yang terakhir yang berbunyi o karada ni ki o tsukete osugoshi kudasai. Jadi ini kayaknya agak sedikit jarang minasan dengar ya tentang o karada ni ki o tsukete osugoshi kudasai. Mungkin karada sering, o karada ni ki o tsukete osugoshi ya. Osugoshi mungkin jarang. Jadi di sini itu artinya adalah jagalah kesehatan Anda. Ya, jarang banget ya didengar ya. Maksudnya di keseharian minasang atau apa itu jarang didengar karena ini mungkin ya agak sedikit
formal yang biasa minasan dengar, biasanya yang di anime-anime itu beda ya, atau lebih non formal gitu. Kalau ini formal, jadi okarada ni kiotsukete osugoshi kudasai, atau jagalah kesehatan Anda. Yuk kita bahas satu-satu. Okarada. Jadi ini tuh, karada ini kan tubuh sebenarnya. Kenapa harus ada O-nya sih, Heikasan? Jadi O itu, ya, O di bahasa Jepang itu digunakan untuk menambah kesan kesopanan. Seperti itu. O itu ditambah untuk menambah kesan kesopanan. Biasanya digunakan kalau ngomong ke senior atau orang yang lebih tua. Jadi okarada. Gitu. Jadi pakai O. Yang lain juga bisa ditambah O gitu. Otamago, terus Oriori. Pakai O itu terdengar lebih sopan. Kan kalau yang kazoku kan go kazoku gitu. Go juga bisa. Jadi ada O, ada go. Seperti itu. Terus ini ada selanjutnya kiyotsukete. Nah, ini pasti sebenarnya kiyotsukete itu artinya hati-hati ya, atau tolong jaga itu. Nah, untuk kesan, bukan untuk kesan. Dan untuk konteks di sini itu kiyotsukete-nya itu adalah jagalah kesehatan. Okarada. Okarada kan berhubungan dengan kesehatan fisik itulah. Jadi okarada ni kiyotsukete. Jadi jagalah kesehatan. Sebenarnya ini okarada ni kiyotsukete itu udah cukup, tapi ditambah osugoshi kudasai. Karena apa? Sekali lagi ini untuk menambahkan kesopanan. Karena di awalnya juga udah pakai okarada. Kalau misalkan okarada ni kiyotsukete itu kan biasa ya, formal mungkin sama teman dekat atau sama teman sepantaran gitu. Tapi ini ada O-nya dan ada osugoshi kudasai. Jadi itu benar-benar formal. Mungkin ini ke ini ya, ke senior atau ke atasan seperti itu. Karada ni osugoshi kudasai gitu. Maksudnya ni kyotsukete osugoshi kudasai gitu. Jadi tolong jaga kesehatan Anda, seperti itu. Jadi tadi kita sudah membahas banyak ya, minasanya membahas banyak pola kalimat yang ada di 5 kalimat tadi. Kalau misalkan saya bisa rangkum pola kalimat apa aja yang ada, itu ada desga, teimas, teimasen, terus ada yahari, terus ada niwa, terus ada yodes kan, terus o tanoshimi ni shiteimasu. Ingat, o tanoshimi ni shiteimasu tadi sudah saya jelaskan, o-nya itu untuk apa? Ya, untuk menambah kesan kesopanan, seperti itu. Ya, lanjut. O itu untuk menambah kesan kesopanan. Jadi sebenarnya tanoshimi ni shiteimasu itu juga boleh. O tanoshimi ni itu juga boleh. O itu sekali lagi untuk menambah kesan kesopanan. Dan ingat ya, tanoshimi ni shiteimasu dan tanoshimi itu beda. Menyenangkan dan menantikan, walaupun kanjinya sama. Terus ada zehi. Zehi itu untuk memohon, kayak tolong gitu, tolong, atau kayak ya kumohon lah gitu, kayak zehi renraku shite kudasai gitu kan, go renraku shite kudasai, tolong telepon saya gitu. Terus tadi ada kyotsukete, berhati-hati gitu kan. Kyotsukete itu lebih tepatnya kayak gini sih. Nah, jadi kyotsukete itu digunakan kayak berhati-hati untuk gitu. Jadi kyotsukete itu nggak cuma kayak hati-hati, nggak. Jadi kyotsukete itu digunakan untuk kalimat selanjutnya gitu. Jadi nggak kayak kioskete, ya sebenarnya nggak apa-apa sih, minasan pakai kayak kioskete itu nggak apa, itu hati-hati aja. Tapi kalau mau lebih mau lebih lengkap, jadi kioskete apa gitu. Kioskete itu hati-hati ditambah apa? Misalkan kioskete kairu nih, kairu kan pulang. Kioskete kan hati-hati, jadi pulangnya hati-hati ya, kayak gitu. Kayak tadi juga karadao, kioskete hati-hati terhadap tubuh kamu ya gitu. Jadi seperti itu. Oke, mungkin segitu saja minasan ya pembahasan yang sudah saya bahas tadi. Ada 5 pola kalimat, semoga penjelasannya mudah dipahami oleh minasan ya. Walau tadi agak sedikit belibet, kalau misalkan nanti minasan kurang paham atau kurang jelaskan apa yang sudah saya jelaskan, bisa di balik lagi gitu, kayak forward ya. Balik lagi kayak dilihat, dipahami, dan kalau saya ada salah pun minasan koreksi, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengkoreksi lah. Karena memang walaupun sudah jago, tetap walaupun sudah ahli, mahir, juga tetap belajar, seperti itu. Oke, segitu dulu minasan. Terima kasih atas waktunya menyimak penjelasan saya. Arigatou gozaimasu.